Oke, selamat sore kepada teman-temanku. Perkenalkan untuk diskusi literasi digitalisasi COVID dan pengembangan diskusi kelompok, saya Januardi Simbolon sebagai narasumber akan menyampaikan tentang apa itu yang namanya seputar pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang apa itu vaksinasi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang apa itu vaksin. Vaksin adalah sebuah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga, tentang apakah vaksin itu merupakan sebuah obat? Vaksin bukanlah obat. Di sini ditekankan bahwa vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sebuah sabun, dan menjaga jarak adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Yang pertama itu, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwanya. Yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit mengenai bagaimana caranya untuk melawan virus tersebut. Nah, di sini saya ingin membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab kepada para peserta diskusi untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Izin saya Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan Ibu Irma Serningsih Munte. Baik, terima kasih Perkenalkan atas diri ya Pak. kesempatan. Perkenalkan dirinya dulu ya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Irma Seriningsih Munte. Tadi saya sudah mendengarkan penjelasan Bapak mengenai vaksin. Jadi vaksin itu aman. Ada sedikit pertanyaan ini Pak. Nah, pertanyaan saya ini terkait dari isu yang beredar di masyarakat mengenai halal tidaknya vaksin, sehingga masyarakat merasa, aku boleh vaksin tidak ya? Ini khususnya yang beragama Islam ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai halal tidaknya vaksin? Demikian Pak. Ya, terima kasih pada Ibu Irma Serningsih Munte. Di sini saya akan mencoba menjawab ya Bu. Menurut dari Kementerian Kesehatan, pernah dibahas tentang kekhayalan vaksin. Di situ mereka membahas apakah vaksin yang hadir sudah dipastikan kehalalannya. Nah, jawaban dari Kementerian Kesehatan, mereka mengatakan bahwa Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, lisensi CO yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19 konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal. Untuk vaksin COVID-19 lainnya, pemerintah dan produsen farmasi Indonesia terus melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam kurung BPJPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau dalam kurung LPPOMUI dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses pengajuan aspek kehalalan vaksin COVID-19 yang akan dikembangkan dan dihadirkan pada produsen vaksin COVID-19. Berkomitmen untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku. Nah, dan
sudah dikeluarkan juga bahwa Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang kehalalan vaksin COVID-19. Izin Ibu Irma Sriningsih Munte, mana tahu ada untuk melengkapi Baik Pak, pernyataan saya. berarti melalui penjelasan Bapak di Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 sudah dijelaskan bahwa vaksin itu halal ya Pak ya, bukan hanya aman tetapi juga halal. Nah, terima kasih penjelasannya Pak. Semoga berita-berita yang beredar sudah dapat diatasi dengan adanya penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Irma Sriningsih Munte atas atensi dan pertanyaannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Silakan kepada peserta diskusi yang berikutnya untuk memberikan pertanyaan. Baik, izin Pak, izin bertanya. Saya Irma bertanya Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa vaksinasi itu proses di dalam tubuh. Jadi tadi Bapak ada tadi Bapak ada menyebutkan bahwa vaksinasi itu aman dan ketika kita divaksin kita mengalami sakit ringan. Saya izin bertanya Pak, sebenarnya efek samping dari vaksinasi itu apa Pak? Seperti apa? Tadi Bapak menyebutkan ada ringan gitu Pak. Boleh dijelaskan? Terima kasih untuk Ibu Irmawati Brutu. Di sini saya ingin coba menjawab pertanyaannya Ibu ya. Terima kasih. Menurut Kementerian Kesehatan, di sini juga pernah mereka membahas apakah ada efek samping dari vaksinasi. Tapi sebelum kita ke sana, mereka juga sudah memberikan pernyataan bahwa vaksin COVID-19 itu sudah dipastikan aman. Penjelasan mereka yang pertama itu ialah vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses panjang dan harus memenuhi syarat utama yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Yang kedua, aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Yang ketiga, intinya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin. Yang keempat, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis serta sudah mendapatkan emergency use of authorization dalam kurung EUA atau dari BPOM. Nah, jawaban atas pertanyaan Ibu Irma, secara umum efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apabila nanti terjadi ikutan pasca imunisasi dalam kurung KIPI, kita sudah ada Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI. Demikian Bu, ini penjelasan dari Kementerian Kesehatan atas pertanyaan dari Ibu Irmawati Brutu. Silakan kalau ada ingin penambahan Bu untuk melengkapi. Baik Pak, oh ternyata kalau kita mengalami efek samping ada ya Pak disediakan oleh Kementerian Kesehatan tim komite yang menangani ketika terjadi KIPI ya Pak ya. Berarti bisa aman lah Pak untuk kedepannya karena sudah disediakan tim KIPI. Terima kasih ya Pak. Teman-teman, mana tahu ada pertanyaannya mengenai KIPI? Kalau tidak ada, biar kita lanjut untuk diskusi literasi kita. Silakan bagi peserta diskusi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Izin Pak,
Izin Pak. Silakan Pak Ivan. Ini Pak, saya karena mungkin masih awam gitu Pak ya. Sebenarnya siapa aja yang termasuk tenaga kesehatan yang menjadi prioritas utama vaksinasi COVID? Terus selain tenaga kesehatan, sebenarnya siapa juga yang disebut garda terdepan? Siapa aja kira-kira itu Pak, garda terdepan itu? Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya. Di sini sudah ada juga penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa siapa saja yang termasuk tenaga kesehatan yang menjadi prioritas utama vaksinasi COVID-19. Nah, yang paling ditekankan mereka di sini adalah SDM tenaga kesehatan atau medis yang mendapatkan vaksinasi. Seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya seperti farmasi, gizi, kesmas, dan sebagainya, yaitu berikutnya asisten tenaga kesehatan, lalu tenaga penunjang, setelah itu koas, habis itu ada SDMK, TNI, ataupun Polri. Nah, selain tenaga kesehatan, sebenarnya yang disebut garda terdepan itu ada lagi beberapa lembaga lainnya, Pak, seperti petugas kesehatan, kelompok yang paling berisiko lainnya. Misalnya, petugas pelayanan publik seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, pemadam kebakaran, PLN, PAM, dan lain sebagainya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Pak. Jadi sebenarnya intinya, Pak, untuk yang di luar kesehatan ini, karena mereka ini adalah orang-orang yang memang bekerja di lapangan dan mereka memang sudah memiliki wilayah, Pak. Wilayahnya masing-masing dalam lingkup sebuah masyarakat, Pak. Mungkin kalau ada ingin menyempurnakan, Pak Ivan, silakan. Oh, berarti dari yang Bapak sebutkan tadi lembaga-lembaganya, khususnya mereka yang dekat dengan masyarakat lah Pak ya, itulah yang disebutkan dengan garda terdepan ya, mereka-mereka itu ya. Benar Pak, seperti seperti di lingkungan rumah saya ini Pak, di Medan, ada juga tambahan bantuan lainnya seperti dari BPBD Pak. Nah, ternyata tenaga-tenaga honorer dari BPBD ini mereka difungsikan juga sebagai tracing untuk mendata Pak para masyarakat yang sudah terpapar virus COVID-19. Di situ mereka mendata dan mereka juga memberikan pertanyaan kepada orang-orang sudah terjangkit itu, kepada siapa saja mereka berkomunikasi seminggu atau beberapa hari sebelumnya, dan ditanya juga di mana tempat tinggal para saudara-saudara yang sudah terjangkit itu, Pak. Oke Pak, jadi penjelasannya saya udah tahu tuh, jadi yang mana-mana sebenarnya garda terdepan. Oke Pak, terima kasih Pak buat pernyataannya Pak. Terima kasih pada Pak Ivan. Silakan kepada peserta berikutnya yang ingin memberikan pertanyaan. Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Izin Pak. Silakan Pak Iwan. Saya ingin bertanya, kira-kira apa persiapan yang harus saya lakukan Pak sebelum vaksinasi ini Pak? Terima kasih Pak Iwan. Di sini saya akan mencoba menjawab Pak. Hal-hal langkah-langkah yang pertama sebelum kita mengikuti kegiatan vaksinasi, baik itu massal ataupun perorangan, terlebih dahulu kita melakukan registrasi dulu Pak. Karena di tim itu kan sudah, di tim penyelenggara vaksin ini kan mereka sudah punya tim untuk melakukan registrasi terhadap calon pasien yang akan divaksinasi. Nah, setelah mereka sudah terregister, mereka akan diberikan jadwal vaksin Pak melalui SMS ataupun melalui email. Nah, begitu Pak. Tapi yang harus kita utamakan Pak sebelum kita mengikuti vaksin itu, kita harus mengkondisikan diri kita ini harus dalam keadaan sehat
dan prima, Pak. Jika ada pun sedikit sakit seperti gejala demam ringan, ataupun batuk ringan, ataupun flu ringan, biasanya orang dari petugas vaksin itu tidak akan menyarankan orang dengan gejala tersebut untuk mengikuti vaksin, Pak. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahi kepada Ibu Irmawati Bruto sebagai dari kesehatan, tim kesehatan. Silakan Bu Irmawati Bruto. Boleh Pak, berdasarkan pengalaman di tempat bekerja, ya benar yang Bapak bilang kalau kita ada terdaftar nanti dipanggil, tapi pada saat pada saat waktu kita divaksin kita terganggu masalah terkendala seperti sakit atau ada acara lebih penting yang urgent. Jadi kita pertama harus melapor kepada tim vaksinator. Jadi ketika kita sudah mendaftar, mereka akan mengambil tindakan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Irmawati Bruto. Ini Bu, untuk ada satu lagi pertanyaan Bu. Kok semisalnya calon pasien yang akan divaksin, tiba-tiba dia berhalangan hadir. Bagaimana caranya mereka Bu supaya bisa dilakukan penjadwalan vaksin ulang, Bu? Terima kasih, Bu. Izin. Baik, Pak. Jadi setelah kita melapor kepada tim vaksinator, kita akan diatur jadwal ulang. Jadwal ulang kapan tahap selanjutnya dilakukan vaksin, kita akan didaftarkan untuk minggu selanjutnya. Seperti itu, Pak. Berarti intinya, Bu, kalau tidak dilapor berarti tidak akan dilakukan penjadwalan ulang ya, Bu ya? Iya, intinya kita harus melapor ke tim vaksinatornya, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Irmawati Bruto dari RSUD Salak. Silakan pertanyaan selanjutnya pada peserta diskusi. Saya Pak, mau bertanya Pak. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya Pak. Ini Pak, saya mau bertanya Pak. Kalau kita Pak sudah divaksin, apakah kita boleh meninggalkan prokes Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Irma Noveranti Sihaan ya Bu ya. Tadi pertanyaan Ibu, kalau sudah divaksin, apakah sudah boleh meninggalkan protokol kesehatan ataupun 3M? Iya Pak. Selama di sini dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk, potensi penularan masih tinggi. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Di sisi lain, pemerintah tetap akan mengingatkan kegiatan 3T, tes, tracing, dan treatment untuk penanggulangan COVID-19. Maksud sebenarnya pemerintah di sini, Bu, yang saya ambil kesimpulan, intinya pemerintah ini ingin mengarahkan dari pandemi menjadi endemi, Bu. Jadi kalau sudah kelompok itu nanti kekebalan tubuhnya sudah meningkat, berarti proses kita menuju tahap endemi itu bisa tercapai, Bu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahi pernyataan saya, silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Untuk referensi kita dari pandemi ke endemi bisa tonton nih podcastnya Deddy Corbuzier dengan Ibu mantan Menkes Menteri Kesehatan Siti Fadilah. Itu lebih lengkap lagi deh. Terima kasih. Baik, Pak. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon izin Pak Janurdi. Saya mau bertanya Pak. Sebelumnya nama saya Intan Maria Romantir, Senam Bela SM. Pertanyaan saya, bagaimana dengan seseorang yang tidak tahu dirinya terkonfirmasi COVID-19 tetapi sudah terlanjur divaksinasi?
Terima kasih Pak Januardi. Terima kasih untuk Ibu Intan. Di sini akan saya coba menjawab. Bagaimana dengan seseorang yang tidak tahu dirinya terkonfirmasi COVID-19 tapi tetap terlanjur divaksinasi? Nah, di sini apabila seorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala klinik yang dicurigai atau dalam kondisi sehat selalu diberikan vaksin COVID-19, maka secara medis tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kita sebelum mengikuti kegiatan vaksin ini, kita memang harus memastikan diri kita itu memang bebas dari COVID. Seperti melakukan tes PCR ataupun tes apapun itu yang menyatakan kita tidak terjangkit. Kalau ada yang ingin menambahkan, teman-teman, silakan untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu dari peserta diskusi pernah divaksin tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, kalau sudah tidak ada, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Bapak Ibu. Silakan. Silakan Pak Janiko, silakan. Silakan Pak Janiko. Pak, jikalau agak terganggu jaringan karena saya memang dari awal antusias mengikuti acara ini. Saking antusiasnya saya dari kampung ini Pak, dengan jaringan yang sangat terbatas Pak. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Ya terlihat Pak yang mau saya dari latar belakangnya. Iya Pak. Silakan betul, Pak. Bapak tahu aja. Jadi yang mau saya pertanyakan, apakah dengan gerakan vaksin yang saat ini gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat, ini menandakan bahwasanya kita akan kebal terhadap COVID itu sendiri, sehingga bisa mampu untuk membuat atau menghentikan gerakan di era pandemi COVID ini, gerakan peredaran COVID ini. Karena ada beberapa yang saya dengar atau saya pernah baca artikel, entah saya nggak tahu nih Pak, apakah ini hoax atau tidak. Ini ada postingan di Twitter tentang pernyataan dari seorang ahli virologi, yang mana beliau ini pemenang Nobel Prize dari Prancis. Nah, dia mengatakan, beliau ini bernama Luc Montagnier. Nah, namanya pun nama luar Pak, Luc Montagnier. Yang mengatakan bahwa vaksinasi malah justru dapat menyebabkan timbulnya varian-varian baru, Pak. Itu kira-kira gimana nih, Pak, terkait dengan vaksin ini terhadap kekebalan tubuh kita, Pak? Terima kasih, Bapak. Ya, Pak. Untuk pertanyaan itu memang sekarang itu sedang dibahas, Pak. Mungkin ini sudah pembahasan dunia, Pak, bukan cuma pembahasan di Indonesia, Pak. Karena kan yang namanya varian baru ini kan selalu munculnya dari luar negeri, Pak, bukan dari dalam negeri. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, memang sih belum menjamin vaksin itu. Cuma sebenarnya yang saya ambil intinya dari vaksin ini, program vaksin ini sebenarnya ingin mereka menekan lajunya Pak, laju peredaran COVID ini, Pak. Jadi dia semakin diperkecil dia, Pak. Karena teori pemerintah, apabila virus ini semakin mengecil dan menuju ke tahap endemi, maka dia akan menghilang dengan sendirinya, Pak. Tapi kalau untuk katanya menjamin kita terbebas dari COVID, Pak, sampai saat ini beberapa artikel yang saya baca belum ada yang menyatakan demikian, Pak. Begitu, Pak. Apabila ada yang ingin disempurnakan, silakan, Pak. Oh, berarti kalau saya menyikapi kesimpulannya, vaksin ini hanya sebatas pagar lah, Pak, ya, pagar
penjagaan diri kita saja Pak ya untuk menekan angka lajunya pandemi ini atau peredaran COVID ini Pak ya. Jadi kalau saya ilustrasikan Pak, sepertinya hampir mirip dengan virus HIV Pak. Karena kan pada saat ini kan sebenarnya obat untuk menghilangkan virus HIV ini kan sebenarnya tidak ada. Adapun dia obat itu seperti ARV, dia itu sebenarnya fungsinya untuk menekan supaya virus itu tidak bertambah banyak dia Pak. Jadi sebenarnya teorinya saya perhatikan mungkin seperti itu Pak. Tapi mungkin kalau saya salah silakan untuk diperbaiki. Izin teman-teman. Yalah, berarti pas gitu Pak. Karena secara logikanya memang mengarah seperti itu. Berarti adapun varian-varian baru ini mungkin karena efek dari mutasi atau percepatan mutasinya COVID itu sendiri mungkin Pak ya, berdasarkan situasi dan lokasi wilayahnya Pak ya. Dan vaksin ini bukan untuk sebagai obat atau berperan sebagai obat, melainkan hanya sebagai pencegahan ya Pak. Pencegahan Pak, pertahanan, semacam pertahanan jadinya Pak. Oh, siap Karena Pak, siap Pak. Makasih Pak. intinya sebenarnya apapun itu segala macam penyakit itu, yang penting dari dalam diri kita ini imun kita sudah kuat Pak. Mau segala penyakit apapun itu. Jadi saya rasa, saya perhatikan ini, kiat-kiat untuk kita mempertahankan diri dari COVID, hanya kita memakan makanan-makanan yang memacu kita untuk memperkuat imun, Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk COVID saja sih, semua untuk penyakit lain. Makanya yang penting kita selalu menjaga kesehatan, Pak. Seperti rajin berolahraga, istirahat yang cukup, konsumsi makanan dengan asupan gizi yang baik. Seperti itu sih, Pak. Tapi Pak, izin Pak, sebagai closing question dari kami Pak, karena tadi Bapak sempat sampaikan, mungkin saya yang terakhir nih. Terakhir biasanya jatahnya paling banyak bertanya Pak. Kalau boleh tahu Pak, supaya kami nih sebagai masyarakat awam tidak termakan oleh giatnya isu-isu atau berita-berita yang kita belum bisa pahami atau bisa pastikan itu hoax atau tidaknya. Apa kira-kira Pak saran dari Bapak kepada kami masyarakat yang awam ini Pak untuk menanggapi banjirnya informasi-informasi apalagi di media-media sosial ini Pak? Terima kasih. Kalau dari saya Pak, saya sudah pernah melakukan sosialisasi Pak. Contohnya untuk sosialisasi tangkal hoax. Yang pertama yang ditekankan itu sebelum kita mendapatkan berita-berita dari WA Group ataupun dari media sosial lainnya, yang paling pertama kita harus periksa dulu keaslian data. Apakah data ini memang dibuat oleh perorangan atau dari institusi? Nah, jikapun dia dari institusi, apakah institusi ini memang institusi resmi atau institusi yang tidak terdaftar? Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Yang keduanya, kita harus mengecek keaslian foto atau gambar. Kan sekarang sudah banyak nih, Pak, aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi dari mana master asli daripada sebuah foto atau gambar. Itu banyak itu, Pak. Kita bisa melihat dari YouTube. Aplikasi untuk melihat orisinil keaslian foto, ini sebenarnya foto ini dari mana sih sumber aslinya gitu. Itu suatu indikasi juga, Pak, untuk mengetahui apakah berita itu hoax atau tidak. Yang ketiga, kita harus mengikuti diskusi grup, Pak. Jadi sebenarnya kita memang jangan hanya untuk memperbaiki diri kita saja, Pak. Apa gunanya dari diskusi ini? Apabila memang kita sudah merasakan kita bisa menangkal hoax dengan baik, tidak ada salahnya kita saling berdiskusi kepada teman, supaya teman ini juga bisa bertambah pengetahuannya, dan kita bisa juga mengurangi dampak dari kegaduhan dari efek dari berita hoax ini, Pak. Nah, dan yang keempat, kita juga tidak gampang diprovokasi, Pak. Contohnya dengan provokasi ini, kelemahan orang di Indonesia ini, Pak, hanya gampang tersulut emosinya hanya dengan membaca judul berita, Pak, tanpa membaca isinya dulu. Memang kita kelemahan di Indonesia ini seperti itu, Pak. Kadang juga gampang menggiring opini publik hanya dengan membaca judul tanpa mempelajari isi beritanya, Pak. Kadang jurnalis-jurnalis ini mereka semaksimal mungkin atau sedemikian mungkin membuat
judul berita itu semenarik mungkin, padahal nanti setelah dibaca tidak sesuai dengan ekspektasi judul, Pak. Dan yang terakhir, Pak, kita harus cermati alamat situs, Pak. Di sini kan sudah ada seperti saya kemarin sudah diskusi dengan Ibu Irmawati Berutu. Aplikasinya, Bu, apa namanya, Bu? Izin, Bu. Mavindo, Pak. Iya. Kita juga bisa mencek alamat situs itu dari Mavindo karena mereka sudah bisa menyaring mana yang berita-berita hoax, mana berita-berita resmi, Pak. Demikian, Pak. Apabila ada yang ingin ditambahin, silakan, Pak. Sudah Pak, berarti kiat atau langkah yang harus kami pahami untuk mengantisipasi atau meng-cross check, mengcounter berita-berita informasi ini, terutama berita-berita hoax. Berarti kami harus yang pertama itu mengecek dulu Pak ya keaslian datanya, baru mengecek fotonya, jangan mudah terpancing atau terprovokasi, Benar, Pak. baru mencermati alamat situs, dan yang terakhir bagi yang memahami atau bagi yang sudah memiliki pemahaman yang kuat atau yang terukur rasional, wajiblah siogianya ini ya Pak ya, gabung dalam atau membentuk grup-grup atau diskusi ini Pak ya tentang penangkalan hoax ini Pak ya. Benar, Pak. Dan menurut Baik, saya Pak. Terima begini, kasih, Pak. Untuk saya tambahin, mengapa kita gampang terprovokasi, Pak? Memang budaya kita dari zaman Belanda pun seperti itu, Pak. Karena dari zaman Belanda itu kan, Belanda ini datang ke Indonesia kan politiknya itu kan memang politik adu domba. Nah, dari situ sampai sekarang kita belum bisa keluar, Pak, dari kelemahan kita ini, Pak. Makanya berita-berita hoax ini pun ya hampir sama sih dengan kita sebelum merdeka dengan sesudah merdeka, tidak ada bedanya. Terima Benar, kasih Pak Pak, Janiko. karena suami istri aja bisa pecah gara-gara hoax ini Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman peserta diskusi, demikianlah diskusi kita tentang literasi, pemahaman kita tentang COVID-19, literasi, digitalisasi, diskusi kelompok. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Selalu tetap kita jaga protokol kesehatan, Bu. Apalagi kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki keluarga. Yang paling penting